nasabah itu kan sejak awal sudah nggak benar gitu ya, sudah nggak benar, bertahun-tahun dibiarkan kan gitu ya. Makanya saya mohon Pak Jokowi, Menko Polhukam, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, KPK, tolong perhatikan kasus ini. Karena kasus ini kasus paling besar di Indonesia. Perdata itu perjanjian yang semuanya clear, yang namanya perjanjian kausanya halal gitu. Kausanya halal adalah diperjanjikan begini-begini karena ini adalah seperti ini, ternyata kan bukan. Kalau koperasi ternyata kan nggak tahu kalau itu koperasi, berarti kan perjanjian itu perdatanya sudah tidak ada perdata karena ada kekhilafan kan, ada hal-hal yang menjadi persyaratan yang tidak sah gitu kan, tidak sesuai. Kalau sudah ada begitu berarti sudah ada pidana gitu. Karena faktanya sudah jelas dia salah ya Indosuria ini ya. Tapi kok kenapa keputusannya seperti kayak begini gitu? Halo, saya Cheryl Tansil. Hari ini saya berkesempatan untuk mengisi ruang tamu di Seruput Kopi. Saya akan membahas sesuatu yang ini ramai sekali diperbincangkan, bukan hanya sambil ngopi, tapi di mana-mana. Karena ini lagi hot banget. Beberapa hari lalu ada vonis yang membebaskan seseorang yang telah menyebabkan kerugian 16 triliun rupiah. Langsung saja kita akan membahas mengenai perkembangan kasus KSP, Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Dan saya perkenalkan di sini saya sudah mempunyai 2 orang tamu. Sebenarnya sih kita ini sambil ngopi tapi sambil perdih ya Pak ya. Ini Pak Iman Santoso. Dia merupakan salah seorang dari 22.000 korban. Dan juga tentunya ada seorang pakar hukum pidana tindak pidana pencucian uang, Mbak Yenti Ganarsi, teman lama saya yang dalam setiap kasus-kasus yang kejahatan perbankan, kejahatan pengumpulan uang massa secara berlebihan dan akhirnya dicuri, saya selalu mengundang Mbak Yenti. Terima kasih ya Mbak Yenti sudah mau datang. Terima kasih kembali sudah diundang. Terima kasih juga Pak Iman, meskipun sudah stres, pusing, berusaha mengawal kasus, tapi mau menyempatkan waktu untuk kita berbagi cerita di sini. Baik. Pak Iman, saya dengar Anda ini seorang guru ya? Betul. Nah, saya agak kaget karena yang publik mengira ini nasabah-nasabah yang menjadi korban kan orang-orang kaya. Nah, kalau guru itu kan kita ya berpikir, ya masa iya ikutan, ini kan 16 triliun katanya ber-MM-an nih. Satu orang aja bisa taruh berapa miliar. Nah, kalau boleh saya tahu di sini sebelumnya, Bapak kerugiannya berapa Pak? Saya kerugian totalnya 2.250 juta. Wah, uang Bapak berarti banyak juga tabungannya sebagai ini seorang bukan guru. uang sendiri. Jadi ini uang dari uang gabungan antara orang tua, kakak dengan uang saya pribadi gitu. Sudah kembali berapa? Baru dikembalikan, udah berjalan 2 tahun, baru 3.500.000. Oh, padahal yang dijanjikannya berapa? Yang dijanjikan sesuai dengan aturan homoligasi yang sudah disepakati, itu harusnya setiap tahun saya mendapatkan cicilan 20%. Ini sudah berjalan 2 tahun lebih ya, harusnya 40% saya dapatkan. Tapi kenyataannya, itu cuma hanya 3.500.000. Bayangan saja coba. Jadi mau dibawa kemana nih masalah ini kalau seandainya seperti kayak begini? Dia tidak ada komitmen berarti kan? Ini berarti uang Bapak dan uang siapa saja di keluarga Bapak? Ini dititipkan atas nama Bapak ya? Iya, atas nama saya. Jadi ini uang dari kakak saya yang paling besar dengan uang dari orang tua. Tentunya uang orang tua ini uang warisan dari 8 bersaudara ya. Jadi saya punya adik 7 nih. Jadi 8 bersaudara. Nah, ini yang menjadi yang bikin stres saya dengan istri sebetulnya. Saya punya beban untuk mengembalikan uang kakak dengan uang orang tua. Nah, ini jadi persoalannya. Sehingga saya daripada istri saya stres, berantem tiap hari, akhirnya saya menjual rumah di Jakarta. Jadi Bapak sekarang tinggal di mana? Saya sekarang mengontrak. Gara-gara kasus ini? Uang Bapak pribadi yang Bapak masukkan itu berapa? 750 juta. Itu tabungan berapa tahun, Pak? Itu tabungan mengajar kurang lebih sekitar 22 tahun. Nah, Bapak kok bisa berani sekali menaruh uang 750 juta, 20 tahun tabungan ke sebuah koperasi? Ini kan aneh ya. Biasanya orang menabung Bank Mandiri, bank-bank pemerintah gitu. Betul. Jadi awalnya begini. Awalnya saya menabung di Bank BTPN. Ya, di Bank BTPN. Kenapa? Karena saya ngikut ayah saya kan sebagai pegawai negeri. Menabungnya ngambil pensiunnya di Bank BTPN. Akhirnya saya diarahkan sama orang tua. Menabunglah di sana.
sudah berjalan 7 tahun saya menabung di Bank BTPN. Nah, rupanya marketing itu sudah apa kan namanya kita menabung kan suka diganti ya marketingnya ketika dia resign kan diganti. Begitu yang namanya Pak Aron ini resign dari Bank BTPN sebagai marketing saya, akhirnya saya dihubungi kembali oleh beliau. Nih Pak Imam nih, ada lebih menarik dari Bank BTPN, ceritanya kayak begitu. Artinya semua nasabah dari Bank BTPN selain saya juga informasinya banyak yang ditarik sama dia karena saya kan dia menservis saya itu luar biasa ya. Dia datang ke rumah. Jadi saya tanpa datang ke koperasi, dia datang ke rumah karena kita hubungannya baik sekali dengan marketing pada itu saat ya. di BTPN tapi ya. Pada saat di BTPN ya. Artinya saya ulang tahun dikasih bingkisan. Jadi pokoknya kayak ya namanya marketing mungkin begitulah memikat nasabahnya ya. Itu udah nggak aneh. Nah, cuman yang saya anehnya itu ketika pada saat saya memasukkan uang ke Indosuria, dia kan menjelaskan Indosuria ini dikasih video itu ya Bu ya, dikasih brosur. Videonya yang beredar di sosial media ya, Iya, yang betul. ada fotonya, yang ada videonya ada Pak videonya Henry. Pak Henry Surya dengan beberapa grup usahanya. Kita tidak menyangka, oh ini berarti besar dong Indosuria ini. Saya taunya Indosuria bukan koperasinya. Udah gitu saya bilang Pak Aron, tolong nih uang saya ditempatkan di finance-nya. Ya. Nah tiba-tiba begitu keluar bilet, loh kok ini ada Kospin? Saya nggak karena saya kesibukan mengajar, jadi saya pikir udah saya percaya aja lah. Koperasi simpan pinjam. Nah Kospin itu ternyata singkatannya Koperasi Simpan Pinjam. Mungkin kalau ada kata-kata koperasi itu sepertinya saya tidak akan jadi gitu ya. Cuman karena dia Kospin dan di biletnya itu tidak ada logo koperasi, saya percaya dong. Udah gitu saya bilang, ini siapa yang tanda tangan? Hendy Surya. Ini yang pemiliknya, katanya ownernya. Oh ya berarti saya lebih tanda tangan Hendy Surya ya. Bilet saya ada 2 tanda tangan Hendy Surya. Nah di situ, tapi sebetulnya yang menjadi saya ibaratnya percaya ke Indosuria itu sebetulnya dari marketing itu sebetulnya. Bapak sendiri biasanya tipe orang yang berinvestasi secara agresif atau low risk? Yang maksudnya tidak mau ambil resiko besar lah gitu. Ya sebetulnya ya saya tidak mau ambil resiko besar ya. Kenapa? Karena gini, saya pikir saya kan biasanya setiap tahun itu dari hasil mengajar dengan hasil kasih les ke siswa, itu setiap tahun saya bisa nabung sekitar 300 jutaan per tahun itu ya. Per tahun. Akhirnya dari dana itu saya masukkan gitu. Nah tiba-tiba begitu saya cerita ke kakak, ke adik-adik, udahlah daripada diinvestasikan di kampung, gimana kalau dimisalkan dititipkan ke saya? Ya akhirnya ya karena tujuan saya kan untuk membantu keluarga ya. Karena apa? Karena saya ada tanggungan 1 anak yang disabilitas. Sebetulnya itu yang saya perhatikan. Daripada kita saweran tiap bulan, mendingan dari bunga itu kita buat fasilitasi adik saya yang disabilitas itu. Ya. Gitu. Karena kan bunganya berapa waktu itu ditawarinnya? Lebih menggiurkan katanya. Dari Bank BTPN itu pada saat 2019 itu saya sekitar 7% ya. Di Indosuria itu saya dikasih sekitar 8,5%. Oke, ditahan dulu. Ini saya tahu Bu Yanti pasti udah banyak banget kejanggalan tadi ya dari cerita ya. Gimana Bu, ditanggapin aja langsung. Ini bener nggak sih orang ditawarinnya finance tapi totonya Kospin, bahkan pakai istilah-istilah yang menjebak begitu. Iya, kasus ini kan kasus besar sekali ya. Kalau saya nggak salah, saya juga beberapa kali waktu lagi rame-ramenya itu kan kita sudah menyorotin kan kasus ini gitu ya. Ternyata kan kita dengar sendiri dari salah satu korban bahwa di awal saja pada waktu menghimpun dana gitu ya Pak ya, itu kan ada data-data atau ada informasi yang tidak sesuai kan, yang disangkanya juga tadinya juga nggak tahu kalau ini koperasi dan nggak tahu juga nggak ada tanda koperasinya. Nggak ada di biletnya, tidak ada. Terus ada Kospin, ternyata Kospin itu koperasi simpan pinjam, tapi kan tidak dijelaskan kan. Dijelaskan, tidak. Biasanya kan KSP itu koperasi simpan pinjam kan gitu. Tapi kan Indosurianya berdiri sendiri ya. Iya betul. Tidak ada KSP-nya ya kan. Tidak ada KSP, dia Kospin itunya Indosuria. Nah, yang kayak gini-gini ini kan dalam rangka menghimpun dana masyarakat dan kemudian belakangan ini ternyata juga memang gagal bayar, tidak ada uang dan sebagainya. Apa sih kalau bukan ada kejahatan, penipuan, penyesatan informasi gitu ya. Jadi sejak awal kita kan rame banget ini ya. Kasus ini kan sangat menarik perhatian. Pertama memang dibicarakan bahwa ini 106 triliun gitu ya. Betul. Entah gimana lah, itu sudah jadi berita kan. 106 triliun nggak tahu ngitungnya dari mana.
Kemudian ada lagi bahwa sudah di PKPU ya Pak ya, terus homologasi, terus kemudian ribut lagi karena ada terdakwanya yang terdakwa atau tersangka udah di pengadilan ya, itu waktu itu terpaksa dilepaskan ya, karena masa tahanannya sudah habis gitu ya. Kalau ini tahu sejak awal, tahu ini kan namanya penyidik dan penuntut umum itu bukan presumption of innocent, tapi presumption of guilt, kan harus dijaga betul, jangan sampai belum sampai dengan putusan penahanannya habis gitu ya. Di situ aja sudah nggak profesional gitu kalau sampai dengan dia sampai harus dilepaskan dari tahanan. Itu kan risikonya besar sekali kan. Nah, untuk apa? Kadang-kadang seperti itu, karena dengan ditahan itu kan, soalnya ditahan itu kan ada upaya paksa. Yang kedua adalah membuat penegak hukum itu tidak bisa main-main karena takut kalau masa tahanannya selesai. Tapi kan terjadi itu seperti itu. Kemudian berikutnya yang saya waktu itu tertarik adalah tahun lalu ya, hampir tahun lalu betul. Bahkan Jaksa Agung mengatakan bahwa akan minta bantuan KPK untuk mengawal proses persidangan, ya. Terus itu wajar nggak sih dalam sebuah persidangan jaksa meminta KPK mengawal? Wah, itu kalau saya jadi hakimnya, jadi KY-nya ketampar itu ya kan. Nggak percaya ya kan sampai begitu kan. Apa karena ini ada dugaan? Ya, berarti kan ada worry itu ya. Uang yang besar banget, jadi ketakutan ada masuk angin lah istilahnya begitu ya, tanda kutip ya. Iya, bagus juga sih kalau bagi kita kan. Tapi ternyata kejadian juga menurut saya saya kaget sekali. Kok bisa lepas ya? Onslaught van alle rechtsvervolging itulah. Lepas dari segala tuntutan hukum. Hukumnya hukum pidana pada waktu itu. Kemungkinan tetap ada pelanggaran hukum tapi perdata kan gitu ya. Nah, tapi pidana nggak ada sama sekali. Bingung gitu ya, karena seperti ini tadi dikatakan bahwa ada, ini salah satu saja kan. Berarti yang lain-lain juga caranya mengiming-iming supaya jadi awal-awal dibilangnya nasabah kok ya Pak ya. Tiba-tiba katanya juga bukan anggota tapi ya. Karena tidak punya tidak jelaskan. Kalau misalkan emang saya dianggap sebagai anggota koperasi ya dalam putusan PKPU ya, harusnya kan saya kan bayar simpanan wajib, simpanan pokok, ada nomor anggota koperasi. Ini tidak ada. Tidak ada pada saat itu marketing menjelaskan. Kalau dalam struktur koperasi itu ada nggak sih istilah nasabah? Nggak ada, nggak boleh kan. Maka dimasalahkan. Karena memang hak dan kewajiban kan beda. Itu bukan nasabah. Mbak Yanti, ini kan yang kita tuh bertanya-tanya gini. Kita kan orang awam ya, nggak mengerti hukum pidana. Tapi kita menghormati lah keputusan hakim. Hakim itu kan kita nilai sebagai Tuhan lah istilahnya kalau di pengadilannya. Hakim mengatakan terbukti perbuatannya, tapi tidak masuk ranah pidana, tapi masuk ranah perdata. Nah ini apa sih? Bagaimana mengartikan putusan hakim ini? Terbukti bahwa ini ada kerugian, ada korban kan gitu ya. Terbukti. Enggak. Jadi menurut dia lepas, dia kan kalau nggak salah kan kena pasal perbankan ya, menghimpun dana masyarakat tanpa izin dan kemudian tindak pidana pencucian uang. Nah gitu kan. Nah kemudian tidak terbukti ini, tapi terbukti memang ada pelanggaran hukum yang namanya dilepaskan dari persidangan yang pasal ini karena tidak terbukti, tapi ada pelanggarannya nanti diperdata kan gitu ya. Sejauh ini gitu ya. Itu kan memang awalnya seperti perdata dong ya Pak ya. Ya perdata kan dari bank ini kemudian janji-janjian kemudian akan menginvestasikan gitu ya. Karena kan dia merasa bukan anggota koperasi, tapi belakangan kan salah itu, ini kan koperasi, berarti semua uang yang masuk itu adalah harus dari anggota ya. Dan kemudian koperasi itu mau koperasi bikin apa? Karena bicara tentang kejahatan yang dilakukan, kejahatan keuangan yang dilakukan dengan menyaru sebagai koperasi itu kan banyak. Koperasi simpan pinjam, koperasi langit biru. Nah yang spesialnya ini apa? Kok ini bisa bebas? Nah, spesialnya apa dong? Loh justru itu apa? Kok seperti ini ya? Seperti ini saja nggak ada pidananya. Mungkin apa pemikirannya bahwa tidak menunjukkan bahwa ini koperasi karena nggak ada koperasinya ya. Menunjukkan ini bukan koperasi, tapi Bapak silahkan masuk, Bapak nasabah. Ini menurut saya sudah sangat pidana, itu namanya penipuan. Apa karena gugatan jaksa tidak dimasukkan nggak pasal penipuan di gugatan jaksa? Iya masuk, ya? Kan kuat sekali. Makanya jaksanya kan marah kemarin kan, ya sangat kuat sekali gitu ya. Dalam kali ini di pengadilan ini sampai jaksanya kalau nggak salah itu JPU-nya yang ini ya Pak, yang dia minta ke presiden segala itu kan? Iya, ya, Sahnan.
Iya, ada video bahwa Iya. JPU meminta perhatian dari Pak Presiden juga ya, katanya dia akan lapor kepada Sampai Pak seperti itu gitu kan, sampai seperti itu. Biasanya jaksa nggak gitu aja masyarakat bergolak ya. Apalagi kan selalu banyak ya. Saya jadi khawatirnya gini loh. Banyak sekali korban-korban bahkan berdemo-demo, kemudian pasang ini, tetapi bukan saya bukan ingin mengintervensi masyarakat, mengintervensi pengadilan, tidak, tetapi ini kan ada satu rasa juga ya, rasa dari para korban ini loh ya kan, itu kan juga nggak bisa diabaikan begitu saja juga gitu kan. Dikawal dengan masyarakat, dikawal dengan korban saja menimbulkan rasa ketidakadilan kan, dan tidak ada kepastian. Ya bayangkan dari 2 miliar ya Pak lebih hanya 3,5 juta. 3,5 juta. Nah, ya. ada juga yang kan hanya dibayarkan 1 juta gitu kan ya. Dia bayarkan hanya 1 juta dan sebagainya. Ada Itu yang kan bahkan baru aneh 600 gitu. ribu, padahal dia katanya menyimpan 1,3 miliar. Ya oke lah apapun. Nah sekarang uang-uang itu, misalnya uang Bapak ini yang 2 miliar, uang Bapak itu yang 50 miliar, ini tuh kemana gitu aja. Ya, kemana untuk apa? Apakah itu dengan persetujuan yang memiliki dipakai apapun? Kan tidak. Itu berarti malah ada penggelapan kalau menurut saya. Iya kan? Kan banyak tuh sampai 16 triliun. Nah, sekarang 16 triliun itu pelacakannya kemana? Nah, yang kalau saya bicara pelacakan dan ada TPPU, berarti kan kita lihat peranannya PPATK. PPATK sudah memberikan LHA, ya kan? Lah, kalau sekarang kondisinya begini, apakah kita akan mengatakan bahwa LHA, Jaksa Agung, KPK itu nothing, semua itu nggak ada gunanya? Nah, itu permasalahannya. Saya mau kembali ke Pak Iman. Pak Iman puas nggak dengan kinerja jaksa dalam membela para korban? Saya sebetulnya tidak puas dengan kinerja jaksa. Kenapa? Karena tadi itu pada saat pemanggilan saksi-saksi aja saya sebagai korban dilibatkan untuk nyari saksi itu yang diundang. Untuk diundang. Karena kan kita kan ada paguyuban ya. Jadi saya ditugaskan yang dekat dengan rumah untuk mencari saksi ini. Ternyata begitu saya konfirmasi ke dia, saya nggak dapat undangan dari jaksa, katanya bilang begitu. Padahal jaksa bilang ke Bapak katanya udah pada diundang. Tapi kenyataannya orang-orang tersebut yang sudah lapor punya LP di Bareskrim untuk dipanggil jadi saksi, dia tidak tahu. Nanti alasannya undangannya bersurat lewat pos, Nah tidak itu sampai. saya tidak tahu. Yang jelas saya berusaha supaya artinya hukum ini bisa berjalan gitu ya. Artinya Jadi bisa. menurut Bapak pada saat persidangan itu tidak keluar ya saksi-saksi yang untuk memberatkan terdakwa ini? Iya ada, cuman tidak secara keseluruhan lah yang sesuai dengan list dari jaksa ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat saya ngikutin perjalanan sidang, ini hakim ini terlalu memihak kepada terdakwa. Misalnya bagaimana? Ya misalnya seperti contoh gini, misalkan jaksa minta terdakwa dihadirkan dalam persidangan tidak online ya, tapi hakim tidak bisa mengabulkan. Itu salah satunya. Sampai artinya terakhir tuh jaksa dengan pembela itu berantem. Itu satu. Yang kedua, ada lawyer Febri Diansah itu mengajukan penggabungan perkara. Itu juga tidak dikabulkan. Menurut Bapak kalau penggabungan perkara dari sisi mana bisa menguntungkan Bapak? Ya sebetulnya kan itu pemulihan kerugian korban kan. Itu kan sangat menguntungkan pada pihak korban kan. Tapi kalau misalkan hakim Lawyer siapa? Lawyer dari mana? Lawyer dari pihak siapa? Febri. Iya, pihak siapa? Jadi gini, dari kita aliansi korban ini yang 1.600 ini, artinya kita meminta bantuan ke Pak Febri dalam hal penggabungan perkara. Nah itu penggabungan perkara. Cuman pada saat diajukan ke persidangan itu ditolak. Saya berikan informasi dulu untuk yang nonton bahwa Bapak ini dari paguyuban mandiri tanpa punya pengacara. Betul. Ya. Kenapa sih Pak nggak mau pakai pengacara dari awal? Ya tidak mau pakai pengacara bukannya tidak mau, kan emang kita sudah tidak punya dana. Yang jadi masalah itu yang pertama ya. Ya udah gitu dalam perjalanan PKPU itu pun kelihatan kayak seperti ini udah disetting gitu ya antara lawyer dugaan gitu. Jadi saya pikir, loh, kok ini bisa kayak begini? Padahal saya dari grup Mandiri itu mengharapkan dari awal pilot. Kalau seandainya memang koperasi itu bisa dipilotkan ya. Ya, tapi kenyataannya mereka berhasil homoligasi. Bapak sendiri itu join tahun berapa?
Indosurya? Saya 2019. Padahal saya dapat informasi katanya sudah sempat dapat teguran dari Kementerian Koperasi tahun 2018 ya. Tapi tidak diinformasikan ke masyarakat. Jadi saya tidak tahu dong. Kalau misalkan saya tahu, tentunya saya juga nggak akan investasi di situ. Karena kita tidak tahu. Yang tahu kita malah, oh ini grup usahanya besar banget gitu. Akhirnya saya cek ke daerah, oh ini ada Geraha Surya ke Kuningan. Saya berangkat ke Kuningan, oh ini besar. Udah gitu saya dapat informasi di Serpong katanya. Oh ternyata unit usahanya banyak. Di Kelapa Gading aja, itu cabang-cabangnya banyak banget. Di Kelapa Gading Bapak itu. setelah berapa lama join baru gagal bayar? Setelah dari 2019 sampai ke 2020 Desember itu saya masih masukin uang tuh 300 juta tuh. Masih nambah 300 juta. Tahu-taunya Februari udah gagal bayar. Kan kita ininya kan saya masukin yang 300 juta itu per 2 tahun saya ini kan. Kenapa? Karena saya pikir nih uang biarkan aja lah, karena saya kan ada keperluan untuk menyekolahkan anak gitu kan. Sampai akhirnya anak saya cuti dulu kuliahnya karena saya nggak punya dana kan. Akhirnya saya pikir ya udahlah nak, kerja dulu. Bapakmu nih nggak punya uang, lagi ada masalah. Ya akhirnya dengan berjalannya waktu, ya mungkin dengan bantuan pertolongan dari Tuhan juga ya akhirnya bisa lulus dengan sendirinya gitu. Mbak Yenti, ini kan peran jaksa sebenarnya katanya penting sekali ya, karena bagaimana dia menyiapkan gugatan, pasal-pasalnya, bukti-bukti. Nah, kalau Mbak Yenti mengikuti persidangan kemarin sampai akhirnya bisa mendapatkan vonis bebas, Mbak Yenti melihatnya bagaimana usaha jaksa? Terlalu banyak kasus ya, terus terang saya, dan itu terlalu lama kan kasusnya tertunda-tunda dan sebagainya ya, kita kan nggak mau juga melihat. Nanti alasannya kan COVID. Iya, saya terus terang nggak seperti kasusnya Sambo ya, kita ngelihat terus gitu kan, nggak kan gitu ya, jadinya saya nggak gitu tahu ya, tadi saya dengar aja gitu, saya nggak gitu tahu lebih detail dari yang disampaikan tadi. Hanya saya kepengen tahu yang Bapak bilang di Kuningan ada juga Indosurya besar gitu. Besar. Apa itu? Geraha Surya. Geraha Surya. Itu punya grup Indosurya, Bu. Punya grup Indosurya. Benar itu keadaannya. Bapak betul. tahu dari mana bahwa itu betul apa enggak? Kita survei ke situ. Kan banyak kan ini kan kita dari beberapa nasabah itu bisa menempatkan di Geraha Surya. Kalau saya sendiri kan karena saya dekat di Kelapa Gading ya, saya menempatkan di cabang di Kelapa Gading gitu. Karena marketing saya kerjanya di cabang Kelapa Gading gitu. Jadi cabang-cabangnya banyak banget seluruh Indonesia. Jadi kita nggak nyangka lah terjadi gagal bayar seperti kayak begini lah. Padahal ya per 3 bulan selama 2019 sampai gagal bayar itu lancar pembayaran bunganya gitu. Tiba-tiba kaget. Wah, kok ini bisa terjadi gagal bayar gitu. Mbak Yenti, kalau Mbak Yenti melihatnya ini apakah memang awalnya bisnis yang direncanakan sehat tapi karena satu dan lain hal karena COVID juga jadi kolaps, atau memang dari awal sudah ada niat jahat? Ya kalau begini ya pastilah. Ya niat lah, waktu menghimpun dana saja kan tidak transparan ya, tidak menunjukkan data sesungguhnya. Makanya kita bilang kepada masyarakat hati-hati kalau menginvestasikan betul-betul dilihat profilnya kan gitu kan, sampai kita yakin. Makanya kan kalau investasi yang lain kan ada Satgas Investasi ya kan, ada SWI itu kan ya, waspada investasi 12 kementerian dan lembaga gitu kan. Hanya memang koperasi ini kalau saya berpikir gini ya, kalau yang lain ya ini kan artinya industri keuangan ya akhirnya kan, untuk para apa mau ngomongnya anggota, nyatanya juga bukan anggota. Nasabah itu kan sejak awal sudah nggak benar gitu ya, sudah nggak benar, bertahun-tahun dibiarkan kan gitu ya. Nah kalau yang lain tuh menghimpun dana itu kan memang harus izin Bank Indonesia atau sekarang OJK. Makanya dikenakan pasal 46 Undang-Undang Perbankan karena tidak ada izin. Nah tidak ada izin dari OJK memang. Tetapi Kementerian Koperasi itu mempunyai aturannya sendiri di Undang-Undang tentang Koperasi itu bukan. Nah sehingga banyak sekali. Jadi ada penghimpunan dana-dana masyarakat yang tidak ada payungnya, yang payung itu harusnya satu, semuanya harus lapor kepada OJK dan juga ada pemantauan dari PPATK, harusnya begitu kalau memang niatnya seperti itu. Kalau kita bilang dulu koperasi itu kan sangat khas ya, kerakyatan dan sebagainya, tapi ternyata kan sangat-sangat komersil, bahkan sangat
sangat bersifat bersifat bisnis kan, bisnis sekali kan, dari rohnya aja udah beda gitu kan. Nah mereka juga terjebak pada suasana mereka itu mau investasi gitu kan, bukan mau menyimpan uangnya di koperasi simpan pinjam, bukan itu kan, bukan kan, karena uang kalau di koperasi yang dulu kan koperasi itu kita nyimpan koperasinya bikin toko lah paling hanya segitu ya kan Pak ya. Nah hal-hal seperti ini kan sering sekali terjadi, dan kemudian ya memang ya betul-betul sih baru 2-3 hari kan ini putusan lepas ini ya. Betul. Nah, emang saya sendiri kan kita belum bisa lihat kan. Tapi emang agak apa ya kita bukan gimana ya. Ya ini putusan ya ini putusan gitu aja kan. Masa dihargai apa enggak dihargai ya kita lihat dulu dalamnya ya. Memang putusan ya kita hargai sebagai putusan. Nanti paling-paling ya nanti kita kasasi kan. Kasasi. Artinya sebegitulah namanya dihormati itu artinya kan belum inkrah, artinya bisa jadi masyarakat atau ada komunitas yang meragukan. Lah paling tidak kan Jaksa Agung sudah mengatakan selama persidangan kita akan kawal, yaitu dengan melibatkan KPK. Apakah ini saatnya minta ini dari KPK? Semoga-moga KPK nonton nih Cokro. Ya kan ada itu, kan masih ada ya Pak, masih ada beritanya di tahun 2022 tahun lalu kan, tanggal 26 Januari. Pada saat baru mulai ya persidangan ya. Itu Jaksa kan sudah meminta KPK ikut mengawal. Apakah sudah dikawal tapi ya inilah hasilnya, ataukah memang sudah ada kekhawatiran pada waktu itu akan begini, karena terus terang ini mengagetkan sekali karena udah sedemikian rupa, bahkan ada yang disita, kemudian dulu disita kenapa tidak di pengadilan. Maka kalau nggak salah itu saya tuh sempat juga diundang di pengadilan di luar berkas untuk menyatakan, untuk dimintain keterangan bahwa apakah masih bisa dilakukan penyitaan tetapi sudah ada persidangan. Karena ada TPPU, saya bilang, oh saya seneng ya, waktu itu saya sudah siap-siap ya. Oh ya, bisa karena pasal mengatakan dalam hal masih ada harta kekayaan dari perkara ini yang belum disita pada saat pengadilan sudah berjalan, maka hakim memerintahkan pada jaksa untuk menyita. Dan saya ingin sekali, itu kan TPPU ya, saya ingin sekali hadir. Saya sudah menyiapkan harinya, nggak muncul yang ngundang gitu ya. Nah itu jangan-jangan mirip dengan cerita Bapak ya? Cerita saya berarti. Kalau jadi jaksa menyatakan sudah mengundang, tapi kenyataan suratnya tidak ada. Hari H tidak. Iya. Ibu sudah terima surat pemanggilan? Saya tuh udah ditelepon dari ini. Saya makanya saya mau nyari lisan-lisan saja dihubunginya ya? Enggak, tertulis lah. Saya mau cari tertulis, enggak lah kalau lisan. Tertulis minimal 2 kali, tertulis ya. Tertulis sampai saya berpikir, saya kayaknya enggak lagi lah menghargai. Ini termasuk janggal lembaga. Oh, ada beberapa yang seperti itu. Ya, sekarang itu terus terang aja ya, persidangan itu sangat menimbulkan enggak ada kadang tidak berwibawa lah gitu ya. Tidak berwibawa lah ya, kadang tidak berwibawa. Saya sering sekali hadir. Saya kadang melihat yang performance penegak hukumnya menurut saya tidak cocok gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga terlalu menghormati gitu ya. Terus terang aja, ada yang saya alami lah minimal ya. Saya lihat kok kayak gitu ya, kok performanya gitu, kok gesturnya gitu kan. Padahal ini ada kasus yang bagi orang-orang tertentu itu kan segala sesuatunya tuh di situ, misalnya ya uangnya di situ sampai sekarang nggak punya uang gitu kan. Sampai sekarang Bapak ini mengontrak. Nah makanya korban tuh betul-betul berharap karena uangnya di situ, artinya bagi korban ini sesuatu yang sangat penting gitu kan. Ya jadi hal-hal seperti ini ya yang menimbulkan, saya terus terang diundang ini masih agak linglung gitu ya rasanya. Mau ngomong apa ya kok? Karena saya sendiri juga kaget ya. Ya how can gitu loh, karena udah sedemikian gitu ya. TPPU-nya, penipuannya, paling tidak dari satu korban saja dengan cara bagaimana dia menyetorkan karena ada cerita-cerita yang tidak, rangkaian cerita yang tidak benar. Ya itu sudah masuk tindak pidana asal sebetulnya. Jadi kemanapun uang itu yang sekarang 16 triliun itu harusnya TPPU kalau memang awalnya seperti ini. Kalau dari Pak Iman nih, teman-teman di Paguyuban nanti langkah berikutnya apa? Ya kami dari Paguyuban mungkin ya mungkin kita akan viralkan nih selalu dengan aksi-aksi ya. Kenapa? Karena terus terang aja saya sebagai secara pribadi ini putusan ini sangat tidak adil buat kami sebagai korban ya. Kenapa? Karena kami setiap sidang itu ngamatin. Seperti tadi kata Ibu bahwa aset yang dalam persidangan kan bisa disita. Tapi kenyataannya hakim tidak pernah mau mengabulkan. Jadi saya sebagai ibaratnya korban, wah ini jangan-jangan hakim sudah
dalam tanda kutip masuk angin ya, masuk angin artinya itu. Jadi sudah mengarah ke dugaan seperti itu ya? Ya, saya sebagai orang bodoh ya ngelihat kejanggalan seperti itu, kayaknya kok bisa kayak begini, kok hukum di Indonesia udah gitu memimpin sidang dengan ngantuk lagi, kan jadi ini kayaknya apa keputusannya sudah ketahuan kali. Jadi saya menganggap sidang ini dagelan jadinya kelihatannya. Dagelan. Jadi artinya dagelan ya mungkin hakim, jaksanya gitu kan. Bapak nggak takut ya ngomong di Cokro kayak gini? Karena kan banyak juga yang informasi bahwa korban-korban yang bersuara itu langsung dikirimin oleh Pak Henry pencemaran nama baik. Ya saya sebagai korban punya hak dong. Artinya apa? Kalau seandainya dia dalam homoligasi ngikutin perjanjian secara ini, saya tidak akan berkomentar kayak begini. Makanya saya mohon Pak Jokowi, Menko Polhukam, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, KPK, tolong perhatikan kasus ini. Karena kasus ini kasus paling besar di Indonesia. Dari 2012 sampai gagal bayar, jumlahnya 106 triliun dari LHK, dari PPATK ya itu ya. Ya, kami sudah ngikutin prosedur yang sesuai dengan apa yang dijalankan ya. Artinya kita PKPU udah kita jalankan. Tapi kenyataannya seperti kayak gini. Kami pun ditawarkan untuk top up aset. Bahkan disuruh top up lagi. Jadi duit yang lama ceritanya aja. Gini, saya ditawarkan untuk ruko yang di Maja, Citra Maja. Rukonya masih belum ada penghuninya lah pokoknya ya. Saya cek ke marketing berapa ruko di sini. Ruko di sini kalau cash Pak Imam itu sekitar 6,5 sampai 700. Akhirnya saya sama orang yang biasa menghubungkan top up ini, saya diminta 1,5 juta satu ruko, bayangkan saja. Jadi kalau misalnya saya 2/4, saya harus nambah uang cash 2/4. Saya bilang, itu mah orang gila juga nggak akan mau. 2/4. Jadi saya kan, saya 2 miliar 250 juta. Kalau seandainya saya mau top up, itu saya harus ngasih uang cash 2 miliar 250 juta lagi. Coba bayangkan saja. Untuk ruko seharga 600 juta satunya. Untuk ruko itu kan saya ditawarin kalau nggak salah ada 4 ruko ya, dempetan gitu ya. Itu punya, katanya sih punya aset tetesan. Iya. Tetesan ya. Senilai berapa itu? Yang 4 itu? Yang 4 itu kalau misalkan saya bayar cash ya Bu ya, itu sekitar 650 sampai 700 itu. Kenapa disuruh bayar 2 miliar? Ya saya tagihan saya kan utang Indosuria ke saya kan 2/4 miliar. Tapi kok kenapa saya harus nambah uang cash? Ya? Aneh saya bilang. Akhirnya saya pikir, lah dengan kondisi kayak begini kan ketambah saya kan tidak punya uang ya. Tadinya saya mau minta bantuan kepada saudara lah yang mampu gitu. Udah saya pinjemin uang dulu supaya permasalahan ini bisa clear. Tapi kenyataannya, loh, berarti kalau misalkan terjadi pada saya seperti kayak gini, pasti terjadi pada semuanya. Seperti kayak begini, ternyata begitu saya sharing dengan beberapa teman, iya saya juga sama ditawarin kayak begitu, jadi kayak nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Jadi kalau saya perhatikan, ini lebih daripada penjahat, ini perampok sebetulnya, kalau saya lihat ini. Indosuria ini perampok terorganisir, kalau saya perhatikan. Kalau seandainya dia punya niat baik untuk menyelesaikan, dia selesaikanlah sesuai dengan aturan homoligasi. Kami tidak akan berulah macam-macam ya melaporkan ke pidana. Kenapa pidana bisa jalan? Karena emang homoligasi tidak dijalankan. Nah, itu pun kami mengamatin. Untuk P21 aja itu sudah tidak bisa itu pada saat itu. Kita sudah resah. Akhirnya saya berangkat ke Bareskrim dengan 2,4 miliar. Saya tidak bisa buat LP, bayangkan saja Bu. Dengan 2 miliar 250 juta saya tidak bisa buat Memang LP. begitu ya Bu Yanti? Jadi Bareskrim kan? Di Bareskrim. Nggak bisa. Ya. Akhirnya saya suruh ngumpulin orang sejumlah 25 miliar. Saya bilang karena saya nggak tahu hukum ya, saya pikir saya berangkat ke Bareskrim artinya ingin mendapat satu keadilan ya. Tapi itu kenapa? Karena pada saat homoligasi tidak berjalan, jadi itu udah jalan tempuh yang terakhir udah ini pidana, harus laporkan pidana. Awalnya kita masih ngikutin aturan PKPU ya Bu, tapi ternyata ya mereka tidak melakukan. Saya mau ke Mbak Yanti lagi nih, Mbak Yanti itu kan saya masih berusaha memaknai putusan hakim ya. Kan dikatakan memang terbukti melakukan tindakannya tapi tidak masuk pidana dan masuk ranah perdata. Nah, biasanya kalau begini bahasa hukumnya seperti ini maksudnya hakim menyerahkan ke perdata lalu apa? Apakah bisa? Apakah hakim merasa dengan seperti ini lalu bisa memaksa bahwa perdatanya pasti
melunasi atau apa? Saya agak ya, nanti nggak paham. silahkan itu masuk ke pengadilan perdata, gugat kan, kalau mau gugat gitu, gugat perdata kan gitu kan. Berarti dari nol lagi gitu ya? Biasanya itu kan kasus pidana. Kalau dengan pencucian uang disita pakai pencucian uang gitu kan. Nah, selain pidananya, pencucian uang kemudian ada hukuman 2 tindak pidana itu kan. Nah, kemudian pencucian uang itu kan mencari uangnya di mana disita, dirampas, dikembalikan kepada yang berhak ya. Jangan sampai keliru-keliru lagi dikembalikan kepada negara atau kepada pelaku itu ya. Jangan sampai kejadian ini lagi musim nih. Musim salah menyita, salah merampas ya. Nah, salah mengembalikan bukan kepada yang berhak, malah dikembalikan kepada yang tidak berhak ya. Nah, kalau itu nanti misalnya, kalau ini terbukti ya, pidana, kemudian yang disita itu tidak sesuai dengan jumlahnya, ada sisa kan? Nah, sisa itu kalau nggak bisa di sini baru dia perdatakan gitu biasanya kalau terbukti. Tapi kan di sini dikatakan bahwa pidananya nggak ada yang terbukti sama sekali. Tapi itu berarti kan perdata, ya kan? Perdata. Lah kemudian kalau kita lihat seperti ini kan bukan perdata. Perdata itu perjanjian yang semuanya clear, yang namanya perjanjian kausanya halal gitu. Kausanya halal adalah diperjanjikan begini-begini karena ini adalah seperti ini, ternyata kan bukan. Kalau koperasi ternyata kan nggak tahu kalau itu koperasi, berarti kan perjanjian itu perdatanya sudah tidak ada perdata karena ada kekhilafan kan, ada hal-hal yang menjadi persyaratan yang tidak sah gitu kan, tidak sesuai. Kalau sudah ada begitu berarti sudah ada pidana gitu. Karena ada pidana, kemudian uang-uang terkumpul, ketika terkumpul itu hasil dari pidananya ini. Setelah itu uang ini kan nggak ada. Lah nggak adanya tuh kemana? Ini adalah TPPU sebetulnya seperti itu. Sehingga yang terkumpul 16 triliun ini kemudian pada saatnya 2 tahun yang lalu kan gagal bayar kan gitu ya. Nah, karena uangnya kan nggak ada. Nah, uangnya nggak ada. Kalau itu memang awalnya seperti ini, ada tindak pidana asal dan uangnya tidak ada, berarti kan terjadi tindak pidana pencucian uang yang harusnya ditelusuri di mana. Yang dalam persidangan itu, pada waktu itu ada sebagian sudah disita kan. Bahkan ada berita bahwa ada yang disita di penyidikan tetapi di pengadilannya tidak ada kan gitu ya. Kan waktu itu ribut. Jadi memang ribut sekali sejak awal. Hal-hal yang Pak Iman ceritakan di sini tuh masuk fakta persidangan tidak? Misalnya pada saat korban atau nasabah ditawari itu tidak tahu bahwa itu koperasi. Panggil saksi. Itu masuk nggak? Itu masuk di persidangan ada yang LP-nya diterima di Bareskrim kan, dipanggil di pengadilan karena saya nggak berhasil buat LP, saya mau minta jadi saksi jadi jaksa kan nggak bisa. Jaksa nggak bisa. Jadi saya ngikutin. Loh, ini kok faktanya sudah jelas dia salah ya Indosuria ini ya. Tapi kok kenapa keputusannya seperti kayak begini gitu. Nah, itu yang membuat saya rasa keadilannya tidak ada terhadap saya sebagai korban. Ya harusnya tapi jaksa udah masuk ya. Ya, tapi jaksa sudah ini ya. Menurut saya udah all out lah jaksa ya, Pak ya. Jaksa kan sudah sampai saya baru dengar sekali begitu diputus lepas dari segala tuntutan hukum pidana pada waktu itu, jaksanya sampai langsung begitu tuh nggak pernah terjadi loh itu. Iya kan? Ya artinya di sini jaksa sudah berjuang gitu kan, sudah berjuang sekian lama sehingga itu tadi Pak Jaksa Agung sampai minta ada bantuan lah untuk ikut ngawasi KPK. KPK ikut ngawasin ya, harusnya kan KY bukan KPK ya. Nggak tahu maksudnya apa. Kalau KPK berarti apakah itu maksudnya Pak Jaksa Agung jangan-jangan ini ada korupsi? Korupsi dalam pengadilan itu kan seperti yang ya kita kan sedang punya 2 hakim yang ditangkap KPK. Dulu juga ada Jaksa Urip kan, bertahun-tahun yang lalu. Iya, hakim kan juga beberapa hakim lah, hakim pengadilan Bandung lah. Biasanya kan? Kalau kasus-kasus yang masuk angin itu mulai dari penyidikan polisi, lalu di kejaksaan, jadi sebenarnya banyak layer ya. Kalau ada oknum yang mau bermain. Ya sebetulnya kan gini, kalau kan kita kan sistem peradilan pidana tuh mulai dari polisi karena laporan, kemudian jaksa untuk penuntutan, hakim, dan kemudian di LP itu kan adalah sistem peradilan pidana, di tengahnya ada pengacara kan itu kan ada sistem itu. Nah sebenarnya kita berharap kalau ya lawyer juga ada yang nakal kan, jadi sama lah semua. Ya dosen juga ada semuanya oknum ya. Jadi kalau ada oknum penyidik yang mau sebenarnya namanya obstruction of justice itu seperti ini, semuanya itu obstruction of justice karena merusak akan didapatkannya dihasilkan suatu keadilan, itu namanya obstruction. Itu bisa di semuanya. Jadi di pengadilan, di penyidikan, kalau ada penyidikan misalnya ada main-main di penyidikan, kita berharap nanti penuntut umum itu tidak gitu kan gitu. Kalau
penyidik dan penuntut umum juga melakukan, kita berharapnya kepada pengadilan gitu kan. Nah gitu kan, nanti di pengadilan kita masih deg-degan juga. Kalau di LP kita berharap benar di LP-nya ya kan. Di LP kan juga kita ada masalah ketika misalnya remisi dan lain sebagainya itu kan ya ada kecurigaan masyarakat bahwa alah nanti paling-paling remisi segini dan lagi. Mbak Yenti, saya ingat dulu Mbak Yenti pernah tayang bareng Hotman Paris ya. Dan ini juga ngebahas masalah kasus-kasus keuangan gini. Ada nggak sih di Indonesia kasus kejahatan keuangan yang akhirnya korban kerugiannya bisa terbayarkan penuh? Nggak ada, jarang. Nggak ada. Makanya terbayarkan 50%? Dengan kasus yang menghimpun dana masyarakat sebegitu banyaknya? Agak susah. Maka dikatakan ya, kasus korupsi atau perkara-perkara kejahatan keuangan itu didahulukan dengan perkara lain. Kenapa? Karena ini untuk menyelamatkan hasil kejahatan tadi. Maka untung kita tahun 2002 kita punya undang-undang TPPU untuk itu, mempercepat itu ya. Negara lain sih sudah mulai tahun 1988 sudah punya undang-undang tindak pidana pencucian uang, kita baru 2002. Itu pun kita sudah sempat dimasukkan blacklist dulu baru kita punya gitu ya. Itu kan tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya bagi mereka. Itu kan bukan sekedar biasanya pelaku-pelaku orang yang terlibat perkara kejahatan keuangan misalnya pada akhirnya korban pun pada akhirnya kalau ditanya kadang-kadang dia mengatakan udahlah terserah mau dihukum apa tidak, yang penting uangnya kembali. Kan gitu kan? Ya. Kan gitu. Jadi sehingga pemikirannya itu juga sama, penjahat pun itu hanya takut ketika uangnya ditarik kembali, dimiskinkan kembali. Nah gitu. Jadi makanya harus pakai TPPU. Tapi memang ya susah kalau mau 100% jangankan 50% ya. Jangankan seperti ini ya, kalau kita misalnya akan menyita uang hasil kejahatan di luar negeri dengan TPPU atau dengan korupsinya, itu ada yang namanya asset sharing. Jadi mereka minta jangan berharap 100% gitu, karena mereka udah terlanjur dikelola di sana dan sebagainya. Biasanya bargainingnya sampai 15%. Negara bukannya asset sharing tiba-tiba diminta uang yang sejumlah yang hilang ya kayak tadi ya? Oh enggak, itu kan nanti keseluruhan gitu kan. Artinya gini, kalaupun sampai negara mengejar aset hasil korupsi di negara lain pun jangan berharap 100% karena pasti ada ongkos dan sebagainya. Ini yang membuat kita harus mengedukasi masyarakat hati-hati karena kejahatan keuangan itu kalau mengharapkan 100% uangnya kembali agak sulit gitu ya. Kalaupun barang itu akan turun nilainya gitu kan, itu agak sulit ya, kecuali kalau properti ya. Properti kemarin ada Covid turun juga kan. Jadi hal inilah yang dikatakan bahwa di satu sisi masyarakat harus hati-hati mempercayakan berinvestasi di mana, di sisi lain penegak hukum harus cepat-cepat. Kalau tidak nanti seperti ini semakin lama semakin sulit, semakin sedikit pula yang bisa diterima kembali oleh para korban kan. Negara di sini penyidik dan JPU itu adalah mewakili para korban ini, diwakili oleh negara. Nah, disinilah letaknya ketika sekarang para korban negara ini mengharapkan bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia. Katanya Indonesia itu adalah negara berdasarkan hukum juga, bukan kekuasaan belaka, dan bahwa semua orang itu sama di depan hukum. Itu ada di konstitusi. Nah, kayak gini keadaannya. Oke Mbak Yanti, nanti kita lanjut lagi ya. Ini kan kita harap masih bergulir. Rencananya kalau sampai kasasi kapan mulai sidangnya? Belum ada informasi. Belum ada informasi. Tapi kita kawal sama-sama ya Pak ya? Iya, akan dikawal. Dan tadi mengutip dari Mbak Yanti juga, kita harus mendorong supaya KPK masuk ya. Itu kan Jaksa Agung yang disampaikan Jaksa Agung kan. Nah itu jangan-jangan Jaksa Agung memang sudah menghubungi KPK dan itu hasilnya nggak ada. Ya kan? Karena itu setahun yang lalu kan. Tapi yang jelas ini masih bergulir. Media-media juga semua ramai. Kita angkat terus karena ya kalau gini terus ya sampai kapan juga akan mencederai nama koperasi ya. Oke, kita meskipun ini perih tapi kita hirup sama-sama kopi kita. Terima kasih Mbak Yanti udah mau hadir di Seruput Kopi, juga Pak Iman. Saya tahu perjuangannya seperti apa, perihnya seperti apa. Kita kawal sama-sama ya Pak ya. Baik. Oke. Dan terima kasih tuh tadi kita bincang-bincangnya. Yang jelas acara Seruput Kopi masih akan mengawal kasus Indosuria ini. Sampai jumpa.